Oke, selamat malam semuanya, shalom. Kita ketemu lagi di meja doa ini. Saya senang sekali menyambut saudara semuanya. Saya Pendeta Putu Oke Nurdiari yang akan memimpin saudara dalam doa, penyembahan, dan pembacaan atau perenungan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyanyikan pujian Bapakku datang menyembahmu di sini. Kita nyanyi pujian kemuliaan hanya buat Tuhan. Tuhan Yesus saja. Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya. Amin. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku, tak usah ku takut, sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau penghiburku, saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari semua katakan, Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku, tak usah ku takut, sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau penghiburku, saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan, karena Engkau baik dalam kehidupan kami.
Kami datang untuk memuji-Mu Tuhan, kami datang menyembah Tuhan, karena segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami sungguh sangat baik adanya. Terima kasih ya Bapa, berkati ibadah kami di meja doa pada malam hari ini, dimanapun kami berada, biarpun kami berpisah-pisah di tempat kami masing-masing, tapi kami tahu roh kami satu, dan roh Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir di rumah kami masing-masing atau di tempat kami masing-masing dan memberkati kami pada malam ini. Terima kasih Tuhan, kami mau bersama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Buka pikiran kami, buka hati kami, berbicaralah ya Tuhan. Engkau menasehati kami dan roh-Mu berkuasa untuk menegur kami, memberkati kami melalui firman-Mu ini, membuat kami menjadi orang-orang yang lebih baik, berkarakter seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Oke, sekali lagi selamat malam buat semuanya yang baru bergabung malam hari ini. Selamat datang di meja doa dari GSCA Hagios ini. Saya Ibu Gembala di GSCA Hagios, Ibu Pendeta Salmon Girsang, atau nama saya Putu Oke Nurdiari Hartini, menyambut saudara semua dengan gembira. Terima kasih buat masukan, komen, pokok-pokok doa yang sudah masuk ke meja kami ini, meja doa kami ini. Dan nanti di akhir acara kita akan berdoa bersama-sama. Saudara-saudara yang lain juga bisa berbagi waktu saudara bergabung di sini, di Facebook atau di Instagram. Saudara bisa membagi itu, share, sehingga ada teman-teman kita yang lain yang bisa melihat. Oke, hari ini adalah serial yang terakhir dari khotbah saya tentang Yusuf. Ini kisah sukses ala Yusuf yang kelima, dan ini bagian terakhir. Saudara, kalau kita ikuti dari awal bagaimana Yusuf itu menjadi seorang yang disertai Tuhan, karena Yusuf itu punya karakter yang baik sekali. Walaupun dia dianiaya, walaupun dia dibully, dia tidak membalas, karena roh Tuhan ada pada dia sehingga dia disertai oleh Tuhan. Nah, kisah yang lalu, minggu yang lalu, kita sudah membaca di Alkitab dan sudah diterangkan dalam Alkitab bagaimana Yusuf dikeluarkan dari penjara dan kemudian mengartikan mimpi Raja Fir'aun pada waktu itu, sehingga kemudian Raja Fir'aun mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Orang nomor 2, semua kuasa diberikan kepada Yusuf. Mulai saat itu Yusuf mengatur ekonomi dengan baik. Yang pertama-tama adalah benar terjadi apa yang seperti Yusuf katakan. Dalam 7 tahun pertama, orang Mesir itu, saudara, mereka menanam dan terjadi panen yang luar biasa besarnya. Dan Yusuf mengatakan mereka semua petani harus menyetor kepada raja 1/5 dari hasil pertanian itu untuk disimpan dan memberikannya kepada raja. Dan kemudian benar sudah mereka punya gandum yang banyak, gudang-gudang, lumbung-lumbung sudah dibuat begitu banyak. Tibalah saatnya 7 tahun yang kedua, yaitu masa kelaparan. Masa kelaparan itu benar-benar terjadi. Dan ada kelaparan di negara Mesir, tapi mereka sudah punya banyak gandum. Dari 1/5 yang disetor itu, akhirnya negara atau raja punya di bulognya itu ya, punya stok makanan yang banyak. Akhirnya bagaimana? Ya, kalau terjadi pandemi kelaparan, orang menjual apa yang asetnya, apa yang mereka punya. Saat itu juga mereka menjual tanahnya, menggadaikan tanahnya. Dan kemudian Yusuf membeli tanah-tanah rakyat itu dan semua menjadi tanah milik raja. Jadi rajanya semakin kaya. Dan mereka tetap mengerjakan. Jadi masyarakatnya mengerjakan tanah raja, tetap memberi 1/5 kepada raja, dan yang lainnya itu untuk hidupnya. Akhirnya saudara, rajanya semakin kaya karena banyak aset-aset yang dibeli oleh raja. Nah, kelaparan ini tidak hanya terjadi di Mesir, tetapi sampai ke negara-negara tetangga. Sampailah juga di Israel. Yakub di sana juga, bapaknya Yusuf, menderita kelaparan. Kemudian kabar itu tersebar ke seluruh dunia atau Mesir dan sekitarnya,
bahwa di Mesir banyak sekali makanan. Akhirnya apa yang terjadi? Yakub mengutus anak-anaknya untuk pergi ke Mesir beli makanan. Singkat ceritanya, ketika mereka pergi ke Mesir, mereka berjumpa dengan Yusuf. Yusuf sangat terkejut berjumpa dengan 10 orang saudaranya. Karena adiknya yang kecil itu Benyamin tidak ikut pada waktu itu. Dia sangat terkejut, tapi saudara-saudaranya tidak kenal kalau itu Yusuf. Saudara-saudaranya tahu kalau Yusuf itu jadi budak, dan mereka berpikir mungkin Yusuf sudah meninggal pada waktu itu. Mereka tidak mengenal kalau itu adalah Yusuf dan tidak menyangka Yusuf menjadi orang nomor 2 Perdana Menteri di Mesir pada waktu itu. Apa yang terjadi? Kemudian akhirnya Yusuf memberi mereka makanan, dan kemudian akhirnya singkat ceritanya Yusuf kepingin sekali ketemu dengan ayahnya. Dan kemudian satu waktu Yusuf mengadakan perjamuan makan. Waktu itu Yusuf makan, makannya itu dipisahkan ya, karena dia bangsawan, dia makan sendiri. Dan kemudian saudara-saudaranya ini di satu meja panjang. Tapi anehnya di meja yang panjang itu diurutkan nama-nama saudaranya itu waktu gala dinner itu. Dari anak yang nomor 1 Ruben sampai anak yang terkecil, bukan Benyamin ya, karena Benyamin waktu itu Benyamin sudah ikut sampai dengan Benyamin. Dan saudara-saudaranya ini berpandang-pandangan karena mereka berpikir, kok bisa ya dia orang ini tahu ya, kok kita diurutkan nama kita ini, waktu duduk makan diurutkan nama kita ini sesuai dengan urutan kita. Tapi mereka nggak tahu siapa orang ini. Akhirnya saudara, karena waktu itu mereka dituduh oleh Yusuf itu, dituduh mereka mencuri, karena pada waktu mereka mengambil makanan, mengambil gandum, ternyata Yusuf memang sengaja taruhkan uang itu, uangnya dikembalikan ke karung mereka, dan mereka dipanggil kembali, ternyata kedapatan uang itu, dan mereka dituduh sebagai pencuri. Akhirnya mereka sangat ketakutan. Waktu mereka dipanggil untuk makan, mereka sangat ketakutan. Dan Yusuf mau memberitahukan kepada mereka pada waktu itu siapa dia. Itulah sebabnya Yusuf menyuruh pegawai-pegawainya pergi. Pada waktu pegawai-pegawainya pergi, Yusuf kemudian memperkenalkan diri. Apa yang terjadi, saudara? Mari kita akan membaca hari ini dari Kejadian pasal 45 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya membaca untuk saudara-saudara. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Waduh, luar biasa ini ya. Marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Sekali lagi Yusuf mengatakan seperti ini di ayat yang ke-8. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, ke Mesir, tetapi Allah. Saya ulangi lagi, bukan kamu saudara-saudaraku yang menyuruh aku ke Mesir ini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Hari ini saudara, kita akan belajar satu peristiwa yang luar biasa. Mungkin jarang sekali orang yang seperti ini. Jarang sekali orang yang seperti ini, seperti Yusuf ini. Coba saudara lihat, yang pertama dia tuh dimusuhi oleh saudara-saudaranya, padahal dia gak berbuat salah. Saudara, yang berbuat salah itu adalah bapaknya. Kalau menurut saya, saudara, yang kurang bijaksana itu ya bapaknya. Bapaknya itu menganak emaskan Yusuf, tapi cilakanya saudara-saudaranya itu gak berani marah sama bapaknya, tapi yang dimusuhin justru Yusuf. Yusuf dibully. Tapi apa balasannya Yusuf? Ketika Yusuf sudah jadi penguasa, orang nomor 2, atau bisa dikatakan malahan orang nomor 1 di Mesir, Yusuf tidak membalas kejahatan itu. Hal yang pertama yang kita bisa belajar di sini adalah Yusuf itu bukan orang pendendam. Yusuf itu tidak mendendam. Walaupun dia dalam satu keluarga itu dia dibully. Kalau saya umpamakan keluarga itu saudara, kayak telur nih loh, ya kan?
Kalau saya umpamakan kayak saya punya anak 3 gitu kan, dengan saya sama suami saya, dengan bapaknya, belum dengan mantu-mantu, cucu-cucu gitu kan. Itu seperti telur dalam keranjang. Kalau kita bawa kemana-mana telur ini ya bisa goyang-goyang, ya bisa berbenturan satu dengan yang lain. Mungkin telur ini kadang-kadang malahan bisa pecah kan gitu, bisa retak. Sama kayak kita keluarga. Siapa sih ada keluarga yang nggak berantem? Coba lihat saudara semuanya di rumah saudara punya saudara berapa, ya pasti ya ada masa-masa di mana kita berantem, di mana kita tidak sepaham di antara kakak adik mungkin, atau anak dengan orang tua, dengan mantu dan sebagainya. Sering ada salah paham, sering ada ketidakcocokan mungkin ya, karena memang kita manusia ya berbeda-beda. Tapi kita seperti telur dalam keranjang ini, bagaimanapun juga keadaan itu kita tetap di dalam satu wadah, kita tetap di dalam satu keranjang. Dan apa yang Tuhan mau adalah kita belajar seperti Yusuf ini. Yang pertama, Yusuf itu tidak mendendam. Kalau dia mau mendendam, dia punya kuasa pada waktu itu di Mesir. Sebetulnya ada sudah percobaan, waktu itu adalah Yehuda yang sudah dimasukkan sama dia di penjara pada waktu itu selama 3 hari. Kalau dia mau, dia bisa balas dendam, dia bisa membantai semua saudara-saudaranya pada waktu itu. Sak bapak-bapaknya juga mungkin bisa dia bunuh. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu karena dalam hatinya kita belajar berturut-turut selama 4 kali. Yusuf penuh dengan Roh Allah. Itulah sebabnya Tuhan menyertai Yusuf. Amin. Dia bukan orang yang pendendam. Mari kita katakan kepada diri saya, diri pribadi juga, aku bukan orang pendendam. Ayo semua katakan, 1, 2, 3. Aku bukan orang pendendam. Katakan itu setiap saat saudara. Kalau saudara marah kepada orang karena perlakuan buruk orang lain, saudara dibully, saudara difitnah, saudara dijahatin, saudara ditipu, barangkali diomongin jelek-jelek, ampuni kayak Yusuf ini ya, bukan pendendam, tidak memikirkan kesalahan orang itu. Coba lihat Yusuf. Yusuf ini dia nggak mikirin kesalahan saudara-saudaranya itu, saudara. Yang pertama, bapaknya yang salah sehingga dia dibully, tapi dia nggak memikir itu. Dia melihat apa yang bisa aku lakukan untuk saudara-saudaraku. Jadi Yusuf itu tidak mendendam. Yang kedua, Yusuf itu mengampuni. Yusuf bilang, ayo sini dekat-dekat. Wow, saudara, luar biasa ini. Saya katakan ini sangat luar biasa. Dia katakan, ayo sini saudara-saudaraku, aku kangen sama kamu, dekat-dekat sama aku. Coba saudara, kalau kita ini, saya mungkin atau saudara-saudara yang lain punya masalah dengan orang lain atau dengan saudaranya, apa yang kita lakukan? Gak mau WA-an, ya kan? Gak mau telepon, gak mau deket-deket, gak mau ke rumahnya. Mungkin kalau lihat di HP-nya ada fotonya, dibuangi semua fotonya, bener gak? Kan? Tapi Yusuf tidak melakukan seperti itu. Yusuf tidak mengatakan mulai sekarang gak usah deket-deket lagi. Enggak, Yusuf tidak mengatakan seperti itu. Yusuf malah mengatakan apa? Ayo sini, deket-deketlah. Dia mengampuni. Dan kemudian yang ketiga, dengan perkataan seperti itu, dia sedang melepaskan rasa bersalah saudara-saudaranya itu. Ayo deket-deket ke sini, katanya seperti itu. Dia melepaskan rasa yang bersalah. Dia katakan seperti ini, ayat yang kelima. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Itu beberapa kali Yusuf mengatakan seperti itu, saudara. Dia melepaskan rasa bersalah itu dari saudara-saudaranya. Yang paling berat dari orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada saudara adalah rasa bersalah yang mereka alami terus. Mereka kalau lihat wajah saudara, mereka akan lihat, aduh aku salah sama orang ini. Dan kalau kita mau ikut seperti Yusuf, apa yang dilakukan? Dia melepaskan orang yang bersalah itu. Itu sangat penting, melepaskan orang yang bersalah kepada saudara. Karena apa? Orang yang bersalah kepada saudara, diuntungkan adalah diri kita sendiri. Karena kita itu tadi tidak mendendam, tidak ada sesuatu yang terikat. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Kalau kita mengikat dengan dendam kemarahan terus, surga juga mengikat berkat-berkat saudara.
Saudara juga merasa terikat terus dengan kemarahan, tapi ketika saudara melepaskan, hatinya plong. Bukan orang lain saja yang merasa enak dilepaskan dari kesalahan, tapi yang paling pertama adalah dirimu sendiri, diriku sendiri, diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, Yusuf memandang dengan cara Tuhan memandang. Apa yang Yusuf katakan? Yusuf katakan berulang kali. Yusuf katakan seperti ini. Yusuf katakan, jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini. Saudara-saudaraku, katanya Yusuf, bukan kamu yang membuang aku ke Mesir. Bukan kamu yang kirim aku ke Mesir. Bukan kamu yang menyuruh aku ke Mesir. Tetapi Allah, Tuhan yang membawa aku ke Mesir. Walaupun melalui banyak sekali masalah, Tuhan yang membawa ke Mesir. Dialah yang menempatkan aku sebagai orang nomor 1 di sini, di istananya. Untuk apa, saudara? Untuk memelihara hidupmu. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf mengatakan bukan kamu, tetapi Allah, untuk memelihara kehidupan. 4 kali Yusuf mengatakan untuk memelihara kehidupan. Ayat 5, 7, 8, 9. Yusuf mengatakan, aku kesini ke Mesir untuk memelihara hidupmu. Saudara, bisa nggak kita melakukan seperti Yusuf ini? Udah dijahatin loh, tapi dia masih mengatakan bukan kamu yang suruh aku ke Mesir, tapi Tuhan. Untuk apa? Dia bilang untuk memelihara kehidupanmu. Wah, luar biasa ini. Mungkin saya nggak sanggup seperti ini, mungkin saudara nggak sanggup. Tapi firman Tuhan ini ditulis bukan cuma Tuhan mau pamer Yusuf itu baik, bukan cuma Tuhan mau tunjukkan bahwa karakter Yusuf itu baik, tapi maksud Tuhan adalah supaya kita belajar dari Yusuf sama seperti ini. Kita belajar, kita memelihara kehidupan orang lain, kita tetap berbuat baik sekalipun kita dijahati. Ada saat-saatnya mungkin orang-orang yang jahatin sama kita itu, dia terpuruk. Apa yang kita lakukan? Apakah kita mengatakan syukur, kapok, rasain lu, lebih jahatin? Atau kita mau seperti Yusuf ini, mengampuni dan kemudian malah memelihara kehidupan orang lain? Jadi kesimpulannya, yang pertama, sebagai keluarga, baik itu keluarga secara jasmani atau keluarga rohani di gereja, di perkumpulan komunitas saudara masing-masing, tetaplah bersatu. Sebagai keluarga itu kita mensupport satu dengan yang lain. Sebagai keluarga itu kita support satu dengan yang lain. Saling mengampuni, saling mendoakan. Kalau ada masalah-masalah, iya dibicarakan dengan baik. Ya kan, orang kita keluarga, orang kita telur dalam satu keranjang, dari satu bapak dan ibu yang sama, dari benih yang sama. Masa kita mau bercerai? Masa kita mau berantakan karena masalah? Lebih baik kita tetap bersatu, kita support satu dengan yang lain. Kalau ada masalah-masalah, kita omongkan, kita diskusikan bersama-sama. Yang kedua, saling mengampuni dan melepaskan. Kalau sudah mengampuni, melepaskan, melupakan, wow, hati saudara akan ringan, hati saudara akan rasa bebas. Yang ketiga, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang seperti Yusuf lakukan. Bukan kamu tetapi Allah. Dia tahu bahwa Allah melakukan segala sesuatu untuk kebaikan. Seperti Roma pasal 8 ayat 28, firman Allah mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu itu yang baik dan yang buruk, ya kan, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yaitu bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi sekarang kalau saudara punya masalah dengan keluarga, dengan kakak adik gitu kan, beresin. Yuk, percaya roh Tuhan ada di antara kita. Tidak ada satu masalah pun yang begitu sulit, ya kan, yang tidak Tuhan bisa bereskan. Buka hati untuk mengampuni, Tuhan akan menolong dan memulihkan keluarga kita. Kalau saudara sekarang lagi sakit hati, kecewa, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan menolong saudara, Tuhan akan mengampuni saudara. Puji Tuhan, kita mau mencontoh Yusuf, bukan supaya kita dilihat orang lain hebat, enggak, tapi apa? Keuntungan itu untuk diri kita sendiri. Nama Tuhan dipermuliakan saudara. Tetap kuat, tetap semangat, tetap setia ikut doa di meja doa ini setiap malam. Oke, saya sekarang akan mendoakan saudara semua. Tetap percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi saudara. Amin. Kita nyanyikan pujian itu yang patut, yang selalu kita nyanyikan setiap malam. Haleluya.
saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku katakan lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, aku tahu Tuhan, ada banyak sekali keluarga-keluarga yang bermasalah. Karena kami manusia biasa, seringkali kami berbeda pendapat, seringkali kami punya masalah satu dengan yang lain dalam keluarga. Tuhan tolong kami supaya malam hari ini Tuhan kami benar-benar bisa mencontoh firman Tuhan seperti Yusuf. Kami rela mengampuni. Kami mau tetap bersatu dengan kasih Tuhan sebagai keluarga di dalam kasih Kristus. Kami mau melepaskan pengampunan. Kami mau melupakan masalah-masalah yang menyakiti hati kami. Tuhan tolong kami supaya kami tetap menjadi orang yang kuat, penuh dengan roh Allah. Sehingga kasih Tuhan ada dalam kehidupan kami. Persatukan keluarga-keluarga Tuhan. Persatukan suami istri yang hubungan mulai jauh karena masalah-masalah. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini juga Bapa, hamba-Mu akan berdoa buat pokok-pokok doa yang sudah masuk ke meja doa ini Tuhan. Ada yang berdoa buat TK-nya supaya diberkati oleh Tuhan. Ada yang berdoa buat masalah kesehatan. Banyak sekali yang mau didoakan masalah kesehatan. Ada yang gagal ginjal, ada yang tumor di kandungan, ada yang anak prematur, ada yang anak tidak bisa berjalan dan berbicara. Ada rahim seorang ibu yang sedang sakit. Ada orang yang sakit gula, asam lambung, hipertensi.
Ada ibu yang hamil 8 bulan dan mengalami masalah. Ada banyak orang tua yang sakit. Ada sakit-sakit yang lain Tuhan. Sekarang Tuhan, aku berdoa, baik yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, sakit apapun juga itu, ataupun sakit karena kena virus COVID ini Tuhan. Aku berdoa kiranya Tuhan Yesus, Engkau menolong, Engkau datang menjamah dan menyembuhkan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Malam ini juga Tuhan, hamba berdoa buat yang sedang bergabung malam hari ini. Kiranya Engkau menolong. Ada juga yang kepingin punya keturunan. Mari Tuhan, kiranya Engkau menjamah rahim-rahim Tuhan yang sedang kosong saat ini. Mari Tuhan, kiranya Engkau menjamah sehingga mereka bisa hamil dan bisa melahirkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dengan keturunan ilahi dalam diri kami masing-masing yang memerlukan seorang anak atau keturunan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, aku berdoa untuk pokok-pokok doa yang sedang diminta. Ada yang sedang kuliah dan berdoa untuk kuliahnya. Ada yang mulai bisnis dengan berkebun. Ada yang sedang menghadapi wisuda. Ada yang berdoa untuk pekerjaannya, untuk bisnisnya. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan tanpa gaji. Tuhan, hanya kepada Engkau kami memohon. Hanya kepada Engkau kami mengadu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan jalan keluar Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berikanlah kami ide yang lebih kreatif sehingga kami bisa menghadapi masalah ekonomi finansial kami ini Tuhan. Dengan berkat pertolongan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menolong kami. Ada yang berdoa juga Tuhan untuk mau terlepas dari belenggu dosa. Mari Tuhan, Engkau yang mengetahui belenggu dosa, apa yang sedang mereka hadapi. Dengan kekuatan manusia mereka tidak mampu melepaskan, tapi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus disertai dengan Roh Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, kami mampu lepas dari belenggu dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, segala belenggu dosa dipatahkan oleh kuasa darah Yesus, kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kelepasan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Sekarang hamba-Mu berdoa Bapa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Engkau memberkati Bapak Presiden kami, Engkau memberkati para pejabat, para menteri yang sedang berusaha bekerja keras untuk kami segera lepas dari masalah COVID ini Tuhan. Kami senang Indonesia sudah lebih baik Tuhan. Kiranya Engkau menolong sehingga bertambah baik dan akhirnya menurun penyebaran COVID ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau menolong sehingga bisa segera berlalu pandemi di Indonesia ini Tuhan. Khusus untuk Pulau Bali Bapak, kami berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu untuk Pak Koster, Gubernur Bali. Engkau memberkati semua jajarannya. Engkau memberkati Tuhan para medis yang sedang menangani masalah ini Tuhan. Berkati Tuhan para dokter, para perawat dengan kesehatan yang prima dari Tuhan. Tolong mereka, jagai mereka sehingga mereka tidak terpapar oleh virus ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Lindungi kami semua dalam keadaan sehat, selamat. Jauhkan kami dari segala virus yang mencoba mengganggu kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Sekarang Tuhan, kami akan mengakhiri, dan kalau sebentar kami akan tidur, kami mau beristirahat. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami beristirahat dengan baik. Tuhan melindungi rumah kami masing-masing dengan malaikat-Mu Tuhan. Jaga dan pagari kami, jauhkan kami dari bencana alam, jauhkan kami dari segala kejahatan dan malapetaka. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri acara meja doa ini. Semua yang bergabung di meja doa ini, angkatlah tanganmu, buka hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan Tuhan memperluaskan daerahmu. Kiranya tangan Tuhan menaungi dan melindungi engkau dari segala malapetaka sehingga sakit penyakit tidak menimpa engkau. Tetaplah sehat di rumah, tetap bekerja, belajar dan beribadah di rumah. Terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya saat ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan memberkati saudara.
tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker waktu keluar. Saya Pendeta Putu Oka Nurdiari Yudihartini, Bapak Gembala Salmon Girsang, dan Pendeta Otnil Oktavian juga mengucapkan terima kasih malam hari ini. Saudara semua di jamaah diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa besok malam lagi. Oke, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Ini